Komisi Hukum DPR sedianya menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Senin pagi. Namun rapat urung digelar karena Ketua KPK Agus Raharjo tidak hadir. Rapat sudah sempat dibuka. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Benika Harman, dengan diikuti 4 Wakil Ketua KPK, yaitu Lade Muhammad, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, dan Saud Situmorang. Bedi menanyakan perihal absennya Ketua KPK Agus Raharjo dalam rapat dengar pendapat hari ini. Basaria menjelaskan, Agus Raharjo berada di Bandung untuk menghadiri undangan ulang tahun Kopassus. Akhirnya Komisi 3 mengusulkan rapat ditunda sementara sembari menunggu kehadiran Agus. Rapat pun diskors hingga pukul 19.30 malam. Baik, saya rasa kita putuskan. Dan kita tersambung dengan produser lapangan Heranov Al-Bashir. Heranov, apa agenda pemanggilan Ketua KPK oleh DPR? Selamat siang Amelia, meskipun saya tidak bisa mendengar pertanyaan Anda dengan jelas, yang pasti sejauh ini kita tahu bahwa rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi akan digelar pada pukul 19.30 dan terkait dengan nota keberatan yang sedianya dikirimkan oleh DPR sejauh ini masih berada di meja Sekretariat Jenderal DPR. Dan tadi Wakil Ketua DPR Fadlizon menyatakan bahwa pihaknya masih belum tahu apakah surat akan dikirimkan karena ini hanya masalah teknis dan ini seperti saling lempar tanggung jawab antara pimpinan DPR dengan Komisi 3 DPR yang tadi dinyatakan oleh Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Golkar Bambang Susatyo yang menyatakan sejauh ini terjadinya pembatalan terhadap pengiriman surat ataupun nota keberatan dari DPR ke Presiden terkait dengan pencekalan atau dicegahnya Setia Novanto selaku Ketua DPR ke luar negeri, Amelia, dan nantinya tentunya ini masih digulirkan di Komisi 3 DPR. Yang akan terlebih dahulu dilakukan oleh Komisi 3 DPR adalah mempertanyakan alasan dari KPK untuk mencekal atau mencegah Setia Novanto bepergian ke luar negeri. Barulah nantinya Komisi Hukum DPR ini menindaklanjuti surat atau nota keberatan yang telah dilakukan pembuatannya oleh pihak pimpinan DPR, yaitu yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan sejauh ini surat tersebut masih belum dikirimkan ke pemerintah. Dan kita simak pernyataan dari Wakil Ketua DPR Fadlizon. Ada surat dari fraksi Golkar, kemudian dirapimkan dan ada Bamus. Dari Bamus itu dihadiri oleh 8 fraksi ya. Kemudian meminta ada 2 hal kalau tidak salah. Yang pertama adalah meminta agar ada rapat konsultasi. Yang kedua adalah soal nota keberatan tersebut. Sebenarnya sebagaimana surat biasa, setiap surat dari manapun datangnya, apalagi dari fraksi, dari rakyat biasa sendiri pun bisa kita teruskan gitu. Ini terkait dengan Amelia, kembali ke Anda di studio. Ya, Heranov, apakah pemanggilan ini terkait dengan kasus-kasus yang sedang diselidiki KPK yang menyeret beberapa nama anggota parlemen? Ya, terkait dengan pemanggilan sejumlah nama termasuk Setia Novanto nantinya, terlebih dahulu Komisi Hukum DPR Amelia akan mempertanyakan ke KPK sejauh ini bagaimana pengembangan atau pendalaman kasus mega korupsi KTP elektronik yang diduga melibatkan sejumlah politisi di Senayan. Tentunya nantinya Komisi Hukum DPR pada pukul 19.30 mempertanyakan terlebih dahulu alasan pencekalan terhadap Setia Novanto dan kemudian mendalami siapa-siapa pihak selanjutnya yang nantinya akan dicekal oleh KPK Komisi Anti Rasuah ini. Kita tahu bahwa ada lebih dari 10 orang atau terhitung sudah 11 orang yang sudah dicekal bepergian ke luar negeri. Di antaranya adalah 2 terdakwa, kemudian 1 tersangka, dan 1 sebagai saksi yaitu Setia Novanto. Untuk tersangka Andina Rogong dan juga untuk tersangka lainnya adalah Miriam Haryani, mantan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Hanura yang telah ditetapkan menjadi tersangka atas kesaksian palsu yang diberikan pada saat pemberian kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Amelia. Dan apakah nantinya sejumlah pihak akan dipanggil, tentunya ini masih menjadi pertanyaan oleh sejumlah anggota Komisi 3 DPR terhadap Komisi Anti Rasuah itu, Amelia. Lalu Heranov, kapan agenda pemanggilan akan dilanjutkan?
Hari ini di KPK akan dipanggil Elsa Sharif yang sudah dipanggil pada hari ini sebagai pengacara yang bertemu dengan Miriam Haryani, Amelia, beberapa waktu lalu sebelum pengadilan tipikor beragendakan sidang perdana dari mega korupsi KTP elektronik ini. Elsa Sharif ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong dan dimintai keterangannya untuk pertemuan antara Miriam Haryani dengan dirinya beberapa waktu lalu sebelum sidang dimulai. Dan sebelumnya Amelia beberapa waktu lalu sudah dipanggil juga Miriam Haryani ke KPK, tapi sejauh ini KPK akan menjadwalkan ulang ke Miriam Haryani. Pada pemanggilan pertama ia mangkir dan beberapa hari ke depan tentunya akan dipanggil KPK. Dan terkait dengan kapan akan dipanggil Setia Novanto ke KPK, tadi juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa perlu terlebih dahulu keterangan-keterangan yang didapatkan oleh KPK dari Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai fakta persidangan yang nantinya akan dikumpulkan keterangan saksi menjadi bukti permulaan jika melibatkan orang-orang lain. Kita tahu bahwa ada 3 klaster yang terlibat dalam mega korupsi KTP elektronik ini, dari politisi, kemudian birokrasi, dan juga termasuk dari pihak swasta. Dan tentunya Setia Novanto ini masih kita tunggu-tunggu kapan akan dipanggil KPK. Sejauh ini ia dicekal 6 bulan ke depan. Sampai kapan Novanto ini akan dicekal, tadi Febri Diansyah mengatakan ini tergantung dari kebutuhan penyidik untuk mendalami keterangan Setia Novanto atas kesaksian yang diberikan oleh Andi Narogong selaku pemenang tender dari KTP elektronik ini. Amelia. Terima kasih Ranov Al-Bashir, produser lapangan CNN Indonesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali.